Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Oke teman-teman, di sini aku mau cek market ya. Untuk sekarang udah bulan Juni ya. Jadi di bulan Juni itu kira-kira marketnya gimana, turun apa naik ya? Kita langsung saja cek di BTC-nya ya. Untuk perkiraan BTC di sini kita bisa melihat dari time frame-nya ya. Dari time frame-nya di sini teman-teman bisa ngecek dari 15 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, dan 1 bulan ya. Nah, kalau di sini untuk di 1 bulan ini merah ya. Apakah dia akan naik atau turun ya? Tetap akan ada kenaikan, tapi kalau di mingguan di sini dia akan koreksi dulu untuk BTC-nya. Untuk di minggu kemarin itu terendah di 1690, kemungkinan di minggu ini bisa aja di bawahnya lagi ya. Jadi kalau teman-teman mau nabung BTC per minggu 100.000, nah teman-teman biasanya di minggu pertama itu kan dia kelihatan ya. Misalkan contoh di sini minggu pertama tanggal 2 bulan 6. Sekarang tanggal berapa toh? Cek tanggal dulu. Sekarang tanggal 2 bulan 6 ya, tanggal 2 ya. Jadi per hari ini ya, hari ini mingguan ya. Di sini udah muncul merah, ini masih turun lagi. Nah, jadi misalkan di sini teman-teman kalau ambil posisi itu yang terendah di minggu kemarin 1690, jadi minimal di minggu ini kita ngeceknya di area sini, kemungkinan di 1650, 1660, atau apakah bisa ke 1500. Harusnya di sini akan membentuk penurunan itu 3 ya. Kemungkinan bisa juga di 1550 ya. Misalkan contoh kalian bisa pasang di buy kalau mau nabung BTC. Misalkan contoh di sini aku pengen belinya di 1560, misalkan 1560 ini biarin aja, terus diklik aja di sini misalkan 100.000 gitu. Nah, terus di sini kan aku ada balance-nya 143.000 nih, jadi aku belinya 100.000, misalkan kita nabung BTC ya. Oke, diklik saja langsung kita beli ya. Terus di sini kita bisa cek juga untuk kripto yang lain. Di sini ETH turunnya baru 1% ya. Nah, di sini untuk di 1 minggu dia pergerakannya di area situ-situ aja ya. Jadi naik turunnya antara harga 39 ke 44. Nah, di minggu kedua juga 40, 45, dan di minggu ini masih 40 ya. Jadi kemungkinan dia terendahnya masih di area cuma 39 aja ya. Naik turunnya tuh sedikit ya, cuman di sini kan harganya udah puluhan juta. Ini padahal dulu aku pas trading Ethereum itu masih harganya masih 20 juta, 15-an juta ya. Sekarang udah 40 juta. Pas awal-awal itu masih 1 juta, 2 juta gitu kan. Nah, jadi untuk ETH ini kalau mau nabung per minggu itu bisa ambil posisi kalau dilihat di sini harusnya dia nggak kembali turun ke area sini ya, nggak kembali turun ke area sini, jadi dia akan naik lagi. Cuman untuk pergerakannya di saat ini masih di area sini. Kalaupun dia turun kemungkinan bisa aja ke 37 ya, tapi tidak untuk saat ini. Nah, kalau kita cek yang 1 bulan di sini terlihat dia volumenya turun ya. Di sini ada volumenya turun. Apakah dia bisa di bawah 37? Bisa saja ya, karena di sini terlihat turun ya. Cuman lebih hati-hati lagi karena ini kan harganya harga udah tinggi ya. Cuman kalau di sini dia belum naik ya. Kalau di sini dia akan naik lagi sampai ke, dia kan ini mentok masih di 41.700 ya untuk di 15 menit. Kalau 15 menit itu untuk scalping ya. Nah, untuk di 1 jam ini nanti harusnya naik dulu ke 41-an ya. Tapi kalau untuk di 1 hari di sini terlihat dia akan turun dulu ya. Dia akan turun untuk Ethereum ya. Terus kalau untuk PP di sini aku urutkan aja ya dari sini ya. Untuk PP 0,19 ini hampir sama kayak ETH ya untuk bentuk candlesticknya. Untuk di 1 minggu juga dia masih akan turun. Jadi kalau teman-teman mau beli
itu aku saranin belinya di 013 aja ya, di 013 kalau mau pasang posisi ya. 013 apakah tembus, pokoknya 013 014 seperti itu ya. Kalau kejemput alhamdulillah, nggak kejemput ya nggak apa-apa, karena kita kan entry ya, ambilnya di limit order. Nah untuk di Solana 2.500.000 ini masih kemungkinan di minggu ini akan turun dulu ya, dia akan turun dulu baru nanti naik ya. Yang jelas dia akan ada penurunan. Untuk dilihat di satu hari, ini pergerakannya masih di sini-sini aja, hampir sama kayak Ethereum ya. Terus langsung kita cek di Mudeng, ini udah hijau alpaka, ini jangan dibeli, ini kan udah scam ya. Terus untuk koin-koin yang lain juga ingat cek yang koin yang di delisting, jangan dibeli buat teman-teman ya. Lebih hati-hati lagi cara memilih kripto ya, jangan ngasal milih nanti malah berapi ya. Di sini untuk TRX dari kemarin pergerakannya masih di situ-situ aja. Ini di satu minggu dia seperti ini, dia naik volumenya, cuma naiknya itu enggak pump. Kalau ini kan ini langsung pump ngikor, tapi kembali lagi ketemu harganya di low 3900 kan. Di sini 5000, opennya dari 5026. Kalau di sini kan tinggi ya. Nah ini di sini ini masih akan turun lagi, tapi turunnya itu kecil banget kalau TRX, jadi harganya masih sekitaran 4000, 4300, 4400 seperti itu ya. Untuk kripto yang lain XLM di sini juga volumenya turun, bisa dicek untuk mingguan, untuk harian juga sama. Nah untuk harian juga sama, jadi lebih hati-hati lagi. Ini kalau mau ambil posisi ya ambil posisi aja di 4000-an ya, 4100 seperti itu ya. Terus di sini ada Algo juga volumenya turun sama. Kalau mau ambil posisi ini aja turunnya kemarin berapa? Kemarin di harga 3051 ya, 3051. Jadi kalau ambil di bawahnya 3000 ya. Terus di sini ada HBAR, ada Mudeng. Nah, untuk Mudeng sendiri ini harganya udah ini ya, kemarin udah sempat naik di 5500. Yang punya Aubit bukannya buruan dijual, tapi kalau dicek di sini dia akan naik lagi untuk Mudeng. Kalau dia nggak mampu ke harga 5400, artinya paling dia bisa aja ke area sini nih, bisa aja ke area sini di harga 4000 lebih ya untuk Mudeng. Jadi buat teman-teman yang nyangkut dan sempat Aubit, mendingan dijual saja ya, mendingan dijual saja, terus kita bisa trading untuk koin kripto yang lain seperti itu. Jadi biar uangnya kita itu berjalan ya, enggak belinya cuma itu aja, belinya satu nyangkut udah gitu enggak balik-balik ya. Jadi mendingan yang udah untung ataupun minusnya sedikit bisa dijual, terus kita bisa buka membeli kripto yang lain ya, yang harganya masih bagus dan kita cepat mendapatkan profit. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.